mereka akan kita edukasi malam hari ini. Nah, begitu Pak Ustadz ya. Oke. Begitu Pak Ustadz. Oke, mungkin Pak Pendeta, Anda opening dan Anda yang closing nanti gitu ya. Boleh. Ya, saya. Jadi dia yang buka, dia yang tutup gitu. Oh gitu. Oke, saya yang buka ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Kita akan mulai ya. Ya, kita akan mulai dengan konsep ataupun jaminan keselamatan. Ya, sebentar Pak Ustadz, ini saya tadi, bentar, sabar dulu Pak Ustadz. Ini saya tadi sudah buka tapi kok malah tertutup lagi. Ya, jadi di dalam ajaran Alkitab, ya, ajaran Alkitab bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti, ya, sesuatu yang pasti. Bukan mudah-mudahan, ya, bukan juga sesuatu yang iming-iming, tetapi pasti. Ini saya akan buka kepada Pak Ustadz data saya, ya, biar sama-sama enak ya. Ya, jadi saya punya data ini. Konsep keselamatan ini adalah sesuatu yang pasti. Ya, kalau dalam perjanjian lama dikatakan bahwa keselamatan itu melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Dalam Ulangan 30 nomor 15 sampai 16, Allah berkata kepada bangsa Israel, "Perhatikanlah pada hari ini aku mengadakan atau menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Dengan cara apa engkau diperintahkan pada hari ini untuk mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Maka engkau akan hidup dan bertambah banyak, dan Tuhan Allahmu akan memberkati engkau di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya." Jadi dalam hukum Taurat, keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti bila umatnya melakukannya. Lalu kemudian di dalam perjanjian lama atau hukum Taurat juga, keselamatan itu melalui pertobatan ya, dan kembali kepada Allah adalah tema penting dalam PL. Nabi-nabi sering memanggil umat Israel untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Contoh dalam 2 Tawarik 7:14, Allah berjanji, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Jadi keselamatan itu melalui pertobatan. Nah, jadi kalau dalam perjanjian baru atau ya setelah Yesus menjadi juru selamat ke dunia, keselamatan itu melalui iman di dalam Yesus Kristus, ya. Di dalam Yohanes 3:16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ya, percaya itu beriman kepada Yesus. Lalu kemudian yang kedua, keselamatan itu adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia ataupun karena perbuatan baik, ya. Keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan hasil usaha manusia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 menyatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Ya, kemudian yang berikutnya adalah keselamatan itu juga melalui pertobatan. Ya, keselamatan juga melibatkan pertobatan dari dosa dan menerima pengampunan dari Allah. Dalam Kisah Rasul 2:38, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi keselamatan itu juga pertobatan. Dan yang keempat, yang namanya keselamatan itu adalah harus dilakukan atau dijalani dengan hidup yang baru. 2 Korintus 5:17, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Jadi kalau sudah menerima Yesus selamat, gak boleh hidup dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa, itu berarti dia belum hidup baru. Makanya disebut dosa, berdosa ya. Jadi orang Kristen
wah sekali selamat, selamat terus, berdosa terus. Nggak ada itu Pak Ustadz ya. Keselamatan itu berkelanjutan atau sustainable salvation. Dalam Filipi 2 ayat 12-13 mengatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi itulah Pak Ustadz ya, mungkin nanti bisa dielaborasi, didalami ya, supaya kita nanti lebih dalam diskusinya. Demikian Pak Ustadz dari saya. Teman-teman di YouTube gimana suaranya? Masa saya nggak pakai echo loh, serius. Saya nggak pakai echo. Bentar ya Pak Pendeta ya. Silakan. Nggak pakai echo gimana? Suaranya gimana? Kok ada echo-nya? Suaranya mantul. Baik. Bentar ya. Bentar ya Pak Pendeta ya. Ya nggak apa-apa Pak, silakan. Anda aja diatur aja dulu. Bentar. Iya, ini suara dari mana gitu? Suara dari alam barjah kali. Kok tiba-tiba ada suaranya laptop saya? Sebentar ya teman-teman. Kok bisa gitu loh? Yaudah teman-teman yang di YouTube pindah ke TikTok dulu ya. Mau saya restart dulu ini komputer saya gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, syukur alhamdulillah ya teman-teman. Kita malam hari ini ada kesempatan berdiskusi kembali dengan rival lama saya gitu ya. Jadi dengan Pak Pendeta Christian. Sebenarnya sih memang tema saya yang ajukan karena ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan gitu ya. Mungkin pertanyaannya tidak seperti yang dulu-dulu. Sebenarnya dengan tema yang ini kita sudah pernah bahas. Cuma pertanyaannya saya agak berubah. Maka dari itu kita akan jelaskan dulu bagaimana konsep keselamatan di dalam agama Islam. Teman-teman semuanya udah pasti tahu ya, di dalam agama Islam itu konsep keselamatannya sangat mudah. Seperti apa mudahnya itu? Hanya dengan satu kata, dua kalimat, yaitu takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu namanya takwa. Lalu bagaimana cara kita agar bertakwa? Maka kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ayat Al-Quran kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh yang ada pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik yang patut untuk kita contoh ya teman-teman. Jadi seperti itu bunyinya. Maka dari itu jika ingin selamat, ikutilah Nabi Muhammad. Nah itu perintah Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi lengkap dalam Islam itu. Bukan sekedar teori, tapi juga ada praktek di lapangan oleh nabinya, yaitu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang larangan, hukuman, dan lain-lainnya. Jadi lengkap pengajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu adalah jalan keselamatan untuk manusia di zaman sekarang. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena dia diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya teman-teman, kita udah tahu bersama ayat itu. Jadi Nabi Muhammad disuruh untuk apa? Berdakwah kepada seluruh manusia. Maka dari itu ikutilah jalan Nabi Muhammad SAW sesuai yang diperintahkan Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 153.
wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Jadi inilah jalanku, jalan yang lurus, yaitu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 di situ dikatakan ya atiullah, bukan atiullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dalam mengikuti Nabi Muhammad itu seluruh aspek kalau bisa. Jadi agar menjadikan kita orang yang bertakwa. Dan pesan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman semuanya, lengkap dalilnya dalam Al-Qur'an itu, janganlah mati kecuali beragama Islam. Hal itu tertera di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, nah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Ya, semoga kita dimatikannya dalam Islam, iman, dan husnul khatimah. Jadi itu jalan keselamatan yang sangat simpel di dalam agama Islam. Mudah gitu, tinggal mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti ajarannya ya. Jika ingin selamat, maka ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fix di situ, final gitu. Oke, final. Lalu adakah jaminan keselamatan dari Allah? Maka dari itu kita akan kaji dalam-dalam saat kita berdiskusi dengan Pak Pendeta. Sudah ada beberapa narasi dari Pak Pendeta tadi saya catat, tapi saya ingin tahu dulu apa yang beliau narasikan lagi dan apa yang beliau tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Yusuf sudah memaparkan bahwa keselamatan itu ya. Baik, saya yang kirim waktunya atau Pak Ustadz? Saya kirim Pak Ustadz ya. Oke, baik. Ntar dulu ya. Kok belum bisa Pak Ustadz ini waktunya? Silakan coba Pak Ustadz. Oke, baik, saya terima ya. Iya, jadi Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan ya bahwa keselamatan itu adalah bertakwa. Ya, bertakwa, dan dikatakan ya tadi Al-An'am 153 dan Al-Imran 31. Ya, jadi mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaan saya Pak Ustadz ya begini ya, bahwa Nabi Muhammad itu tidak tahu nasibnya ya, tidak tahu nasibnya itu di dalam Al-Ahqaf nomor 9 ya, dikatakan begini ya, katakanlah kul ma kuntu bid'am minar rasuli wa ma adri wa yufalu bi wa laku bikum in attabi'u illa ma yuha illai wa ma inna illa nazirun mubin. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul, dan aku tidak tahu ya Pak Ustadz ya, saya nggak usah tunjukkan ya Pak Ustadz, tahu ya lah maksudnya, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Jadi kalau Pak Ustadz tadi mengatakan supaya kita selamat, kita mengikuti apa namanya baginda Rasulullah, ya kalau mengikuti baginda berarti kita sama saja, nggak tahu nasibnya, nggak tahu kita selamat apa tidak ya. Jadi tidak ada jaminan keselamatan dan mengikuti Rasulullah. Bahkan jelas di situ dikatakan aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Tidak ada di sini di Al-Ahqaf ini baginda Rasul itu selamat.
Bahkan dikatakan, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Nah, ini clear nih bahwa keselamatan tidak ada mengikuti Rasulullah, tidak ada. Bahkan ini sudah berulang kali ya di dalam Maryam 71 ya, ini ayat favorit bahwa keselamatan ini nggak ada dalam Islam, itu nggak ada Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz ya, nggak ada. Ya dikatakan begini Pak Ustadz, di dalam Maryam 71 ya kan, jelas di situ ya dikatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan memasuki. Di sini ada wariduha ya. Kita lihat ya, wariduha itu bukan mendatangi tapi memasuki. Saya tunjukkan dulu kepada Pak Ustadz ya. Masih ada waktu teman-teman ya. Coba saya balikkan dulu kamera saya ya Pak Ustadz ya, gini. Coba kita lihat ya, apa itu wariduha nih. Coba ya, wariduha ini ya, nih wariduha ya, ini bukan artinya mendatangi nih, tapi ini memasuki. Coba ya, jadi kita copy, kita buktikan, kita masukkan di Google Translate nih ya, apa itu wariduha. Ini coba kita klik di sini, lalu kita paste ke sini nih ya, chest gitu ya. Kemudian ini kita hapus dulu nih Pak Ustadz ya. Nah, masuk wariduha nih, wariduha artinya masuk. Jadi ketika dikatakan di sini ya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan memasuki neraka itu, hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi nggak ada keselamatan, nggak ada. Jangankan kepastian, mudah-mudahan pun nggak ada. Kenapa? Karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semua masuk neraka, dan itu klop dengan Al-Ahqaf yang mengatakan bahwa baginda Rasul tidak tahu nasibnya. Begitu Pak Ustadz ya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke. Silakan Pak Ustadz. Baik. Oke, bentar. Tunggu waktunya. Udah gatel saya mau jawab ini. Santai aja Ustadz. Oke, saya kirim. Baik, Pak Pendeta tadi membawakan bahwa katanya Nabi Muhammad tidak tahu apa yang dilakukan kepadamu dan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan jelas ya. Di situ Nabi Muhammad, beliau adalah seorang nabi, penyampai peringatan. Bukan Tuhan beliau yang mengetahui segalanya. Bedakan dulu gitu ya. Terus ya kata Anda, ya kalaunya tidak jelas seperti itu berarti tidak ada dong keselamatan dari Nabi Muhammad SAW. Saya sering tunjukkan hadis ini ya Pak Pendeta ya. Saya harap teman Kristen berapa kali ditunjukkan hadis ini ya, dipelajari gitu. Nih. Oke, saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Apa artinya? Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Oke? Di situ dijamin keselamatan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak Pendeta. Jadi yang dia tidak ketahui itu apa yang terjadi ya Pak Pendeta besok hari. Itu nggak tahu Nabi Muhammad karena beliau bukan Tuhan, hanya Allah yang tahu. Beliau tidak mau melampaui Tuhan semesta alam, melampaui dari yang mengutus dia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah tunjukkan satu hadis, silakan Anda kalau mau bantah bahwa Nabi Muhammad menjamin keselamatannya. Kan kayak gitu bagi umat Islam, bagi
umatnya. Terus berkaitan tentang masalah kata wariduha di dalam Quran surah Maryam 71. Pak Pendeta, ya Anda perhatikan ini, ya saya bukakan ya kawan-kawan Kristen juga. Ini wajib kita jelaskan dulu ya teman-teman, biar tidak terjadi syubhat. Di sini dikatakan ya Maryam 71. Nih saya bukakan. Maryam 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Di sini wariduha. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Lalu Pak Pendeta pakai Google Translate. Sebenarnya kata wariduha ini ya itu bisa beberapa arti Pak Pendeta. Bisa melewati, bisa mendatangi, sesuai konteks. Karena dia kalimat atau kata mustarok dalam bahasa Arab. Jadi satu kata bisa beberapa arti dalam bahasa Indonesia. Kalaunya masuk Pak Pendeta, ya bahasa asli Arabnya adalah dakhala. Nah gitu, dakhala, masuk. Kalau wariduha ini belum tentu masuk. Dia menuju ke arah masuk tapi belum tentu masuk. Begitu maksudnya. Coba kalau Anda ya, kalau Anda ingin pergi ke laut, apakah Anda masuk laut? Kan gitu. Anda ingin ke laut, kata Anda, apakah Anda masuk laut? Kan enggak, di pinggirannya saja, di pantainya. Terus Anda mau ziarah ke makam, kata Anda ingin ke kuburan, apakah Anda masuk ke dalam makam? Kan enggak. Di situ konteksnya Pak Pendeta. Ya, secara ringkas itu dulu argumentasi saya tentang masalah kosakata wariduha. Tapi nanti saya jelaskan siapa yang masuk neraka di Maryam 71 itu ya setelah next time gitu. Nah, saya mau bertanya dulu dari narasi Anda tadi ya, kata Anda dalam Yesus ada keselamatan karena juga sudah ada nubuatannya. Coba Pak Pendeta ya, saya semenjak dulu berapa kali juga ya menanyakan kepada kawan-kawan bahkan ke beberapa pendeta, adakah jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Ya. Sekali lagi ya, konteksnya yang saya tanyakan secara tekstual tertulis, adakah jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Silahkan tolong dicarikan di Bible Anda. Saya tidak minta yang lain ya, bukan untuk ke semua orang, bukan, tapi khusus untuk Kristen. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya ya. Baik, saya yang kirim waktu atau Pak Ustadz ya? Oke, saya terima. Baik, ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi biarlah penonton yang menilai ya. Saya sudah memaparkan tadi dua ayat. Yang pertama Al-Ahqaf ya tadi ya, bahwa di situ ya kita baca coba ini ya. Saya balikkan kamera saya dulu ya, nih ya. Nah, justru di sinilah letaknya bahwa baginda itu nggak selamat ya. Nih coba ya, nih coba nih ya. Dikatakan aku tidak tahu ya, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Nah, kita baca beberapa tafsiran di sini ya. Kita coba yang pertama tafsiran daripada Al-Muyassar ya. Katakanlah wahai Rasulullah kepada orang-orang musyrik dan kaummu, aku bukan Rasul yang pertama dan kepada makhluknya. Aku tidak tahu apa yang Allah lakukan terhadapmu dan terhadap kalian di dunia. Nih tafsir Al-Muyassar mencatat bahwa baginda nggak tahu dia selamat ya. Jadi kalau kita katakan mengikuti baginda selamat, orang dia saja tidak tahu nasibnya, bagaimana mau selamat? Yang benar aja ya, ini salah satu tafsir. Kemudian kita coba tafsir lain, dikatakan di sini ya. Ya, nih tafsir dari yang berikutnya ini ya.
Tafsir Al-Muqtasar juga sama. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah terhadap diriku dan apa yang akan diperbuat Allah terhadap diri kalian di dunia. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Nggak tahu dia selamat. Ya, bagaimana kalau kita mengikuti orang yang tidak pasti selamat, bisa selamat? Tadi Pak Ustadz dengan tegas mengatakan, kalau kita mau selamat, mengikuti Nabi Muhammad. Muhammad saja tidak selamat, bagaimana kalau kita mengikuti? Kan begitu ya. Kemudian kita baca lagi, ya kan? Aku bukanlah, ya dikatakan lagi sini, aku tidak mengetahui apa yang diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Ya, di masa yang akan datang pun tidak tahu Nabi yang apa yang diperbuat. Di masa yang akan datang, apakah aku akan tetap tinggal di Mekah atau meninggalkannya? Apakah aku akan mati atau terbunuh? Ini jelas nih, tidak tahu apa yang diperbuat Allah padanya. Keselamatannya tidak jelas dia ketahui. Kemudian kita lihat tafsir Al-Wajid juga sama nih ya. Dikatakan sini, aku tidak tahu apa yang akan Allah berlakukan kepadaku di dunia. Nih, ya kan nih Ustaz? Ya selamat. Bahkan nih ya, satu ayat lagi dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang berdosa. Ya, Nabi Muhammad adalah orang berdosa. Jadi kalau orang berdosa, bagaimana kita mengikuti orang berdosa ya? Ini coba kemudian sebentar ya. Beliau orang berdosa, itu gimana kita mengikuti seorang berdosa? Muhammad 19, surah Muhammad 19 ya. Kemudian dikatakan di sini ya, Muhammad 19 nih. Ya, Muhammad 19, surah Muhammad 19 dikatakan demikian ya. Nah, dikatakan begini ya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Wah, ini kok pelanggaran ini ya. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat pelanggaran Pak Pendeta, kena banned Anda pasti habis ini. Ya makanya ini, kenapa ini kok bisa begini? Ini saya aja disuruh putusin. Kalau saya putusin pasti langsung ke ban gitu. Iya makanya, padahal kita ini lagi diskusi. Nah gimana ini? Ya makanya heran juga saya. Di tempat saya suruh 3 kan gitu. Berarti Anda mau di ban oleh ini, oleh tok-toknya habis ini. Macam-macam aja. Coba aja ini saya putus ya Pak Pendeta. Langsung hilang Anda dari TikTok. Langsung dimatikannya live-nya nanti. Makanya nih nggak tahu nih gimana ya. Kok bisa atau kita coba dulu, kita ulang nanti. Boleh coba dulu. Oke, ya, saya putus dulu ya. Ya coba. Pelanggaran dia. Pelanggaran. Tadi disuruhnya. Nah kan dimatikan TikTok kan dia. Saya nggak salah, pasti dimatikan TikTok dia live-nya. Aduh, dimatikan TikTok tuh. Kalau saya tinggalkan, saya bilang pasti live Anda dimatikan oleh TikTok. Ya itu ada penghujatan, mungkin dinilai oleh TikTok sensitif gitu ya, meskipun membacakan. Ya kita akan jawab dulu ya teman-teman dari yang dia katakan tadi ya, biar tidak menjadi syubhat. Katanya ya teman-teman semuanya, di Quran surah Al-Ahqaf, Nabi Muhammad ada lagi nih. Bisa Pak Ustadz. Tadi hilang loh. Iya bisa nih. Saya pikir dimatikan TikTok hilang tadi. Bisa Pak Ustadz, bisa. Oke, lanjut. Iya. Kenapa peringatan? Ya makanya itu heran juga. Aneh banget. Padahal kita lagi menjelaskan, tidak ada narasi-narasi juga kita yang berlebihan. Ya saya lanjutin Pak Ustadz ya. Jadi kembali lagi, selesaikan aja Pak Ustadz ya sedikit ini. Jadi dikatakan di dalam surat Muhammad nomor 19 di situ ya kan, bahwa dikatakan mohon ampunlah bagi dosamu ya, dan bagi dosa orang mukmin.
Beliau baginda itu adalah orang berdosa. Bagaimana kita mengikuti beliau yang orang berdosa? Nah, tadi menurut itu tadi ya, Maryam 71 itu, wariduha itu kata Pak Ustadz banyak artinya. Ya, silakan kalau artinya banyak itu tidak persoalan. Tetapi yang ditunjukkan oleh salah satu Google ini, wariduha itu adalah masuk. Ya, masuk ya. Jadi masuk neraka, bukan mendatangi. Ya, masuk ya Pak Ustadz ya. Jadi saya selalu berbasis data ilmiah Pak Ustadz ya. Karena Google Translate ini diakui oleh dunia nih. Wariduha artinya masuk. Jadi ketika dituliskan di sini ya Maryam 71 mendatangi, ini bukan mendatangi ya, melainkan masuk neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, saya akan jawab tentang pertanyaan Pak Ustadz ya mengenai keselamatan untuk orang Kristen. Jadi Pak Ustadz, Yesus datang bukan mengajarkan agama. Saya sudah berulang kali katakan, tetapi Yesus menyampaikan ajaran. Soal Kristen itu kan pengikut Kristus Pak Ustadz. Kristen ya, sebentar ya. Coba nih Pak Ustadz ya. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 11 ya. Ya. Nah, kemudian ini. Coba Ustadz ya, saya tunjukkan kepada Pak Ustadz. Jadi, nah ini Pak Ustadz, original teksnya dikatakan begini. Kai euron, iya. Kai euron egagen auton eis Antiochian. Egeneto de autos niaton. Olon sunakstekan te eklesia kai didaksai oxlon ikanon krematisai te proton en Antiochia stous matetes Christianos. Nih, ada matetes Christianos adalah murid Kristus atau pengikut Kristus. Jadi Kristen itu sebenarnya awalnya bukan agama, tapi pengikut Kristus ya. Jadi ketika dikatakan keselamatan bagi orang Kristen, ya keselamatan bagi murid Kristus. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nih. Dikatakan begini. Kai o estin en allo audeni e soteria autegar onoma estin oteron ya autoton auranon to de domenon en anthropois en hodei sotenai hemas. Dikatakan di sini soteria nih. Soteria, keselamatan. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain dalam dunia. Selain di dalam Yesus. Dia nih. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, jadi keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Orang Kristen adalah murid Kristus, pengikut Kristus, maka wajib diselamatkan. Tetapi kalau mohon maaf pengikut Rasulullah tidak ada jaminan keselamatan. Bahkan beliau adalah orang berdosa yang harus diampuni dosanya. Ya, begitu Pak Ustadz ya. Jadi saya sudah menjawab. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Siapa itu Kristen? Kristen adalah berasal dari kata Kristos, pengikut Kristus. Ya, saya kira itu penjelasan saya. Jadi mohon Pak Ustadz ya, bahwa wariduha itu masuk Pak Ustadz ya, bukan yang lain-lain. Jadi memasuki neraka itu nabi orang berdosa tidak diselamatkan. Demikian. Oke. Silakan Pak Ustadz. Belum muncul? Oh belum ya, oke. Tap-tap layar teman-teman, tadi kita kena peringatan padahal kita berdiskusi dengan baik. Baik.
teman-teman semuanya, ya, Pak Pendeta nggak ada bantahan tentang wariduha tadi. Saya sudah contohkan. Kata saya, kalau Anda ke pantai, apakah Anda masuk laut? Itu nggak ada bantahan. Mana bantahannya itu? Anda tetap ngotot katanya wariduha, kata Google masuk. Umat Islam itu tidak belajar dengan Google, Pak Pendeta, tapi ada disiplin ilmu namanya. Ilmu ulumul Quran. Kayak gitu. Cara memahami Al-Quran itu ada ilmunya. Ya Pak Pendeta. Nah, contoh juga Anda mau ke kubur. Anda mendatangi kubur. Anda ingin ke kubur. Apakah Anda ingin masuk ke lubang kubur? Kan enggak. Itu enggak ada bantahannya Anda di situ. Terus ya, berkaitan tentang masalah Quran yang Anda bawakan, Al-Ahqaf 9. Pak Pendeta, Nabi Muhammad itu tidak tahu ya terjadi besok hari. Ini Anda coba baca konteksnya ya teman-teman, saya nggak bohong ya. Al-Ahqaf 9 yang dibawakan oleh Pak Pendeta. Di sini ada percakapan Nabi nih ya. Percakapan Nabi seperti apa? Dengan orang siapa? Nah, nih. Tarik ya teman-teman. Ya. Jadi ini adalah percakapan Nabi dengan orang Quraisy, Pak Pendeta. Bukan Nabi. Jadi di sini percakapan Nabi dengan orang Quraisy. Kata Nabi kepada orang Quraisy, "Aku tidak tahu yang terjadi denganmu ke depan," gitu. Kalau dia kufur terhadap Allah. Oke. Ini asbabun nuzulnya ya teman-teman, langsung gitu saya bawakan. Ceritanya panjang masalahnya. Jadi di sini ya, aku tidak tahu nasibnya ya. Itu nasib orang siapa nih, teman-teman semuanya. Dan memang tidak diragukan lagi ya, langsung aja. Karena sesungguhnya mengenai nasib di akhirat sudah dapat dipastikan ya, tempat kembali beliau Nabi Muhammad adalah surga. Tuh. Oke. Begitu pula orang-orang yang mengikutinya. Adapun yang dilakukan oleh terhadap dirinya di dunia ini, maka beliau tidak mengetahui apakah akibat dari urusannya dan urusan orang-orang musyrik kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad itu nggak tahu apa yang akan Allah perbuat terhadap kafir Quraisy. Oke? Bukan Nabi Muhammadnya yang kagak jelas. Bacalah yang betul gitu ya. Aduh, Pak Pendeta, bawa Quran tapi kok nggak dibaca gitu loh asbabnya. Jadi tidak mengetahui itu ya, dari hadis tersebut kita dapat simpulkan gitu, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana nasib orang-orang Quraisy itu. Oke, dah berkaitan pula dengan jawaban Anda. Kata Anda tidak ada tuh di dalam kekristenan tertulis secara tekstual. Tapi Yesus bukan bawa agama. Kan gitu. Kalau begitu, apakah Anda mau membantah ayat Anda yang ini? Matius 5 nomor 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ini Yesus bawa agama apa, Pak Pendeta? Dia ngomong sama muridnya. Bawa apa agama yang dibawa Yesus ini? Yesus kagak bawa agama, kata Anda. Dia aja menegur murid-muridnya, jika hidup keberagamaanmu, berarti ada agama Yesus. Diajarkan Yesus tentang agama murid-muridnya itu. Makanya saya tagih Anda, di mana tertulis kalau agama yang diajarkan Yesus itu adalah Kristen, maka saya akan minta gitu kepada Anda secara tertulis juga bahwa Yesus menyelamatkan umat Kristen secara tekstual. Itu yang saya minta dengan Anda dari tadi, Pak Pendeta ya. Nah, ini ada nambah nih ya pertanyaannya.
Ini agama apa yang dibawa Yesus? Oke, tolong jelaskan dulu sama saya yang ini, baru saya lanjut untuk menanggapi. Ya, nggak apa-apa, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik ya. Ya, silakan waktunya Pak Ustadz. Oke. Iya. Oke, saya terima. Oke, saya jelaskan langsung saja dulu. Matius 5 ayat 20, ya. Dikatakan di sini Pak Ustadz, maka, ya saya balikan kamera saya ya, supaya bisa menampakkan data. Ya, dikatakan di sini Pak Ustadz. Ya. Dikatakan begini, maka aku berkata kepadamu, ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ini tadi ya kata kunci yang disampaikan Pak Ustadz adalah keagamaanmu. Sekarang kita lihat dulu Pak Ustadz, ini lagi bicara kepada siapa ini ya? Di sini dikatakan Pak Ustadz, ini Yesus dengan menjelaskan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu miliknya siapa Pak Ustadz? Orang Yahudi. Nah, orang Yahudi memang Yudaisme, ya, menjalankan namanya Yudaisme. Jadi ini bukan kepada orang Kristen Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz ini? Nggak paham ini Pak Ustadz ini. Gimana nih? Ini sedang membantah ahli Taurat, orang-orang Yahudi. Makanya jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Makanya dikatakan di sini ayat 20, ya, jika hidup keagamaanmu, karena di Taurat itu Yudaisme, orang-orang Yahudi itu kan Yudaisme, ya, agamanya namanya Yudaisme. Jadi ini bukan bicara orang Kristen Pak Ustadz. Ini gimana ini? Aduh Pak Ustadz. Makanya saya ajari cara baca Alkitab ya. Mohon maaf Pak Ustadz ya, saya agak jok sedikit ya. Nih, makanya dikatakan lego garhumin hoti ean me periseuse endidakayosune humon pleion ton grammateon kai grapisayon on me eiseteite esten basileyan ton uranon. Ini sedang bicara kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu agamanya namanya Yudaisme, bukan bicara kepada Oten Pak Ustadz. Makanya belajarlah kepada saya Pak Ustadz. Saya, ya mohon maaf ya, saya bisa mengajari Bapak Ustadz nih lebih pintar. Ini selalu dibawa untuk menyerang orang Kristen. Ini bukan, ini sedang bicara kepada ahli Taurat, orang Farisi, Yahudi. Nah, tadi bantahan Pak Ustadz tidak ada kepada saya, ya kan, bahwa Nabi itu orang berdosa. Bagaimana kita mengikuti orang berdosa bisa masuk surga? Ya nggak bisa dong. Makanya kami mengikuti Yesus yang hidup tanpa dosa. Makanya kami selamat. Nah, kalau kita mengikuti baginda Rasul, orang penuh dosa. Bahkan ketika ketemu dengan yang namanya tunanetra di Abasa ayat 1 sampai 5 itu, dia mengabaikan kita bersama Allah. Kenapa kamu mengabaikan tunanetra sementara kamu melayani orang-orang Quraisy, ya, yang banyak duitnya? Bagaimana? Jadi Pak Ustadz, kalau kita mengikuti baginda, nggak selamat kita. Makanya saya sudah buka tadi data tadi ya, Al-Ahqaf tadi ini ya. Al-Ahqaf itu menjelaskan bahwa baginda ini, mohon maaf, nggak selamat Pak Ustadz. Kasihan juga nih baginda ini ya. Makanya kita perlu sholawat terus kepada baginda supaya baginda ini diselamatkan. Mana tadi Al-Ahqaf itu ya? Al-Ahqaf, saya udah kehapus nih. Iya, kaf ya. Ini ya Pak Ustadz. Ya, jadi mari Pak Ustadz coba dibantah saya ini. Bagaimana kita mau selamat?
sementara yang kita ikuti nggak selamat. Ya, lucu kan? Ya toh, lucu dong. Jadi silakan Pak Ustadz bantah dulu ini, ya. Kita bisa selamat kalau kita mengikuti juru selamat yang benar. Makanya Yesuslah kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Nah, bagaimana dengan yang tadi, ya kan? Dia, nih, coba nih ya, saya ulang sekali lagi, surat Muhammad nomor 19, ya. Ampunan bagi dosamu, nih. Maka ketahuilah, ampunan bagi dosamu. Beliau penuh dosa. Silakan Pak Ustaz. Iya, tunggu waktu. Mari ya Pak Ustaz ya, tepuk tangan dulu buat Pak Ustaz dulu. Aduh. Pak Pendeta, silakan, saya kocak. Saya itu ketrigger dari tadi dengan perkataan Anda. Ngapain mengikuti orang yang kagak selamat? Kan kayak gitu. Gimana dia mau menyelamatkan? Betul Pak Pendeta. Gimana kita mau mengikuti Tuhan yang kagak selamat dari tentara Romawi makhluknya? Kan gitu. Apalagi mau menyelamatkan orang lain. Diri sendiri dia kagak selamat, lalu ingin menyelamatkan orang lain. Mustahil kata Anda. Kan gitu tadi. Ngapain mengikuti orang yang tidak selamat? Kan gitu. Macam mana pula? Ketrigger saya teman-teman ya. Coba ngapain kita ngikutin orang yang kagak selamat? Kagak selamat, dirinya aja kagak selamat gitu. Itu perkataan Anda sendiri tadi, dari tadi saya perhatikan. Terus juga ya tentang masalah Matius 5 nomor 20 tadi. Anda bilang di situ bukan Kristen tapi Yahudi. Tepuk tangan saya. Kenapa saya bilang tepuk tangan? Artinya Yesus tidak mengajarkan Kristen, enggak. Dan itu Anda akui gitu loh. Itu bukan Kristen kata Anda, Yahudi. Lalu ngapain Anda jadi Kristen gitu loh? Itu loh Pak Pendeta. Saya malah setuju dengan narasi Anda. Di Matius 5 nomor 20 itu bukan Kristen tapi Yahudi kata Anda. Sepakat saya. Sepakat gitu. Lalu ngapain Anda jadi Kristen? Sedangkan Yesus mengajarkan Yahudi, agama Yahudi. Serius sepakat saya itu ya, serius Pak Pendeta, sangat sepakat ya yang Anda katakan itu. Jadi Yahudi itu bukan Kristen gitu ya. Terus tentang masalah Al-Quran kita ya teman-teman, kita akan menyinggung dulu Al-Quran kita. Kan tadi Pak Pendeta nih, mari kita baca lengkap aja ya tentang Al-Ahqaf ayat 9 tadi ya. Saya udah ulangi beberapa kali gitu. Nah dari sini aja langsung. Maka ya beliau tidak mengetahui apakah akibat dari urusannya dan urusan orang-orang musyrik Quraisy. Bagaimana kesudahannya nanti? Apakah mereka akan beriman ataukah mereka tetap pada kekafirannya? Akibatnya mereka akan diazab dan dimusnahkan. Jadi Nabi Muhammad itu tidak tahu nanti nasib orang Quraisy, bukan nasib dirinya. Kalau nasib dirinya udah dibilang nih dia di surga ya. Mengenai ayat ini, karena sesungguhnya mengenai di akhirat sudah pastikan ya tempat beliau kembali nih ya. Nih, tempat Nabi Muhammad kembali beliau adalah nih surga. Di mana? Tempat Nabi sudah di surga, pasti beliau tahu gitu tempat beliau di surga. Tapi beliau nggak tahu nasib kafir Quraisy ke depannya, apakah mereka diazab atau masuk neraka. Nggak tahu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tahu dia tempatnya nih di surga ya, tertulis Al-Ahqaf 9 nih. Oke Pak Pendeta. Aduh. Jadi Al-Ahqaf 9 itu bukan masalah nasib Nabi Muhammadnya yang tidak diketahui, tapi nasib kafir Quraisy.
Di situ dikatakan di tafsirnya, ya, Nabi Muhammad ke tempatnya adalah surga. Udah dapat dipastikan gitu. Lalu orang Quraisy kayak gimana? Gak tahu Nabi Muhammad itu nasibnya orang Quraisy kayak gimana. Apakah nanti beriman atau tidak? Kan kayak gitu. Makanya banyak kali yang dipatahin udah. Cuma saya tadi agak ini aja, Pak, agak lucu dengan narasi Anda gitu. Makanya saya dengarkan betul-betul. Ngapain ngikutin ya yang tidak selamat? Alih-alih mau menyelamatkan, selamat aja kagak. Itu saya sangat sepakat itu. Yesus kan kalau kita lihat sejarahnya, dia tidak selamat dengan tentara Romawi. Nggak bisa diikuti, ya. Karena apa? Dia kagak selamat, dirinya aja kagak selamat. Gimana mau menyelamatkan Kristen? Nggak ada juga pula tertulis bahwa Yesus menjamin surga untuk Kristen. Aduh, silakanlah Pak Pendeta, ya. Sudah? Udah. Terus saya malah sepakat dengan narasi Anda. Saya memang senang karena Pak Ustadz ini lucu ya. lucu Pak Ustadz ini. Aduh, memang ya. Baik. Jadi Pak Ustadz sama sekali tidak menyinggung bahwa Baginda itu orang berdosa. Nih, tidak disinggung ini ya sama sekali ya. Nih, gimana kita mau selamat mengikuti orang berdosa? Ini sama sekali nggak disentuh Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz malu atau gimana ya. Ini nggak disentuh ini. Surat Muhammad ini ya. Muhammad nomor 19. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu. Nah, nih Baginda berdosa ini, dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Nih Pak Ustadz, ya, Baginda ini berdosa. Gimana kita mau selamat mengikuti pendosa? Aduh Ustadz. Ya, coba kita lihat tafsirnya ya. Ketahuilah wahai Nabi bahwa tidak ada Tuhan sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka mohonlah ampun kepada Allah atas dosamu. Nih, berdosa. Pendosa. Kok kita ikuti selamat. Waduh, ini ya. Dan mohonlah ampun kepada Allah atas orang-orang mukmin. Coba nih. Lah kalau Yesus menghapus dosa, dunia dihapus Pak Ustadz. Ya. Nih coba nih, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2, ya, dikatakan di sini, ya, dikatakan di sini. Saya buka ya, Kisah Para Rasul nomor 1 ayat yang ke-11. Dikatakan Pak Ustadz, perhatikan. Ini nomor 11. Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga nih. Naik ke surga dikatakan dalam original teksnya Pak Ustadz ya. Saya cari. Oi kai eipon Andres Galilea ti estekate embla pontes heiston uranon autos ho yeso ho apaleteis ak humon eiston uranon autos eliatesai on tropon etiaseste auton poreumenon eiston uranon. Yesus naik ke surga. Bagaimana Abang bilang atau Pak Ustadz bilang dia nggak selamat dari tentara Romawi? Emang orang Romawi menyalibkan dia, tapi dia setelah mati bangkit pada hari yang ketiga. Ini Pak Ustadz. Nah kalau Baginda bagaimana kita mengikuti sampai sekarang nggak tahu nasibnya? Umat Islam bahkan Allah masih bersolawat untuk Nabi supaya Nabi selamat. Al-Ahzab 56. Nah kalau Yesus nih naik ke surga, terangkat ke surga, ya uranon autos ho Yesus o apal teteis, ya nih ini apaleteis, ya naik ke surga.
Pak Ustadz. Makanya ya memang betul disalibkan oleh Romawi, tapi Yesus mengalahkan maut. Coba jelaskan dulu kepada saya, kenapa baginda itu berdosa, pendosa kita ikuti? Bagaimana kita mau selamat mengikuti pendosa? Coba dijawab Pak Ustadz ya. Mohon dijawab dulu, dijelaskan dulu kenapa mengikuti pendosa. Bahkan di dalam Al-Ahzab 56 Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Solawat itu apa? Doa. Berdoa supaya Nabi apa? Selamat. Coba. Bahkan umat Islam sampai hari ini, detik ini, terus diajak, diperintahkan oleh Allah bersolawat untuk Nabi, berdoa untuk Nabi. Supaya apa? Supaya selamat. Enggak selamat sekali. Begitu Pak Ustaz. Jadi saya bicara dengan data Pak Ustaz ya. Coba ditanggapi dulu ya di surat yang tadi, surat yang mengatakan bahwa baginda itu berdosa ya. Surat ya ini coba dibahas Muhammad nomor 19 nih. Gimana dia harus mohon ampun bagi dosanya dan juga dosa orang-orang mukmin. Gimana kita mau selamat mengikuti pendosa? Oke. Belum ada waktunya nih. Sudah putar kamera di Ustaz. Baik, silakan. Baik, Pak Pendeta, ya atas jawabannya. Ya, saya akan bahas dulu tentang masalah Al-Quran saya ya yang Anda bawakan. Katanya Nabi Muhammad berdosa. Dosa apa sih yang beliau lakukan? Anda tahu gitu? Coba kasih tahu saya ya. Nih, teman-teman semuanya kita bantah ya bahwa para nabi itu suci dari dosa gitu. Terjaga kemaksumannya. Ya, saya bukakan aja langsung. Pendapat ya yang mengatakan bahwa para nabi terjaga dari dosa-dosa besar ya, bukan dosa kecil, adalah pendapat mayoritas ulama di semua kelompok. Oke? Tuh ya, para nabi sepakat. Ya Pak Pendeta, nggak ada dosa nabi itu, nggak ada. Maksum beliau, nggak ada dosa beliau. Tuh saya kasih udah ya. Anda dapat baca di kitab Imam Ibnu Taimiyah tuh ya. Sama pendapatnya dengan seluruh ulama yang lainnya. Para nabi itu maksum, tidak ada pendosa, nggak ada. Jadi kan seperti itu. Nah, berkaitan tentang Al-Ahqaf ayat 19 ya, Al-Ahqaf ayat 19, Nabi Muhammad apakah merasa berdosa beliau? Ya jelas sebagai manusia hanya merasa berdosa. Tapi ya Pak Pendeta, dosa itu hanya Allah yang tahu ukurannya. Ayat yang Anda bawa itu ya adalah ayat keutamaan untuk beristighfar sebenarnya. Quran surah Muhammad ayat 19 itu. Jadi begitu Pak Pendeta, ada penjelasannya gitu. Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya agar meminta ampun kepada Allah. Ya, jadi beliau juga mengajarkan kepada sahabatnya untuk mengampunkan, berdoa kepada Allah agar apa? Nabi Muhammad juga didoakan bersih dari dosa gitu. Oke? Heran saya loh teman-teman. Udah saya kasih dalil tuh ya bahwa para nabi maksum, udah dibantah ya. Dikasih kitab Al-Majmu' Al-Fatawa kalau nggak salah ya. Kitabnya silahkan dicari di situ Pak Pendeta. Dibilang berkali-kali. Nah, terus untuk masalah jawaban Anda, dua hal sudah saya tanyakan. Pak Pendeta, kalaunya surga itu pasti, kata Anda gitu ya, Anda berani memastikan di dalam kekristenan itu sudah pasti masuk surga.
Saya mau tahu Kristen mana yang hari ini sudah masuk surga? Hah? Coba, yakin banget kan gitu? Pasti masuk surga. Hari ini Kristen mana yang sudah masuk surga? Lalu Anda menjelaskan tentang Yesus yang ke surga. Pak Pendeta, itu kan bahasa dari bahasa Yunaninya Oranon. Anda aja baca Oranon. Anda yang belajar Yunani, ya Yunani, pasti paham apa itu Oranon. Jangan kagak jujur gitu. Jangan kagak jujur. Itu bukan paradiso, ya. Tapi Oranon. Oranon itu langit. Paradiso adalah surga. Jadi Yesus itu naik ke langit, nggak sampai ke surga. Makanya saya tanya dulu kepada Anda, ya. Kalaunya pasti di Kristen itu siapa yang hari ini sudah ada di surga? Itu dulu dah. Coba Anda carikan. Jangan menggembar-gemborkan tapi nggak ada bukti, hayalan semata gitu. Ngambang. Ya betul, ngambang gitu loh, ya. Aduh, jadi jangan sampai ngambang. Coba buktikan sama saya. Kalau di Kristen itu pasti, siapa Kristen yang hari ini pasti di surga gitu? Itu tolong Pak Pendeta ya dijawab apa yang saya sampaikan tadi. Terus juga ya, masalah yang Anda kupas sebelumnya itu saya sepakat. Jadi kita nggak perlu untuk mengulang ke belakang gitu ya Pak Pendeta. Kata Anda itu bukan Kristen tapi Yahudi. Anda belum jawab. Ngapain Anda jadi Kristen kalau Yesus bawa agama Yahudi, bukan agama Kristen? Coba dijawab, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Iya. Oke ya. Baik. Ya, jadi Pak Ustadz sudah mengakui teman-teman bahwa Baginda itu adalah orang berdosa ya. Namun tadi beliau mengatakan dosa kecil. Mau dosa kecil, mau dosa gede, Pak Ustadz Yusuf sudah mengakui bahwa Baginda Rasulullah adalah orang berdosa. Tepuk tangan dulu. Jadi bagaimana kita? Ya, jadi Pak Ustadz sudah mengklarifikasi. Ustadz Yusuf PI yang saya kasih orang terpandang, salah satu YouTuber TikToker tertop di umat Islam, mengakui Baginda orang berdosa. Katanya dosa kecil. Tidak apa-apa lah, mau dosa kecil mau dosa gede sama saja pendosa Pak Ustadz. Bagaimana kita mau selamat mengikuti pendosa Pak Ustadz? Ya, nah itu dulu. Kemudian Uranon tadi katanya, ini Pak Ustadz saya tunjukkan ya. Nih coba. Ya, saya tunjukkan kepada Pak Ustadz ya, biar paham ya. Apa itu Uranon? Ya, nih coba ini Pak Ustadz ya. Nih, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11. Saya balik kamera saya dulu. Oke ya. Nah, ini dia Pak Ustadz ya. Ini dikatakan nih Uranon ya. Kita lihat Uranon. Oke, ya. Dikatakan sebentar ya, Uranon. Kisah Para Rasul sebentar, sorry, tunggu sebentar ya. Saya akan buktikan kepada Pak Ustadz bahwa Uranon itu adalah sorga. Oh sorry, Kisah Para Rasul 1 ayat 11, salah kutip Pak Ustadz. Sorry Pak Ustadz ya. Jadi saya akan buktikan kepada Pak Ustadz bahwa sorga itu adalah Uranon. Ini coba cederkon ya. Kita buka ya, kita ini selalu berbasis data teman-teman ya. Tidak omon-omon. Oke, Pak. Nih perhatikan Pak Ustadz. Nih dikatakan ini ya. Oke, ini Uranon. Oke. Apa di sini? Heaven. Ya, ini dalam bahasa Inggris ya. Coba kita klik lagi. Jadi jangan sembarang kawan-kawan ya. Jadi kita selalu bicara by data. Uranon itu heaven. Heaven itu surga ya. Dalam bahasa Indonesia. Nih. Makanya saya akan kasih tahu ya. Coba sebentar nih agak lama ya. Untuk membuktikan bahwa surga itu Uranon sudah jelas ya. Uranon itu surga, bukan langit ya. Heaven itu langit.
surga, kalau sky itu baru langit, Pak Ustadz. Jadi bedakan, makanya dalam bahasa Yunani itu surga itu salah satu kata yang digunakan adalah uranon atau uranos. Ya, nih ya, coba ini ya, kembali sini ya, heaven ya, heaven. Ya kan? Nah, jadi ini malah dalam bahasa ini surga. Nih ya, surga. Ya kan, terangkat ke surga. Nah, nih surga. Ya, dilia nih uranon surga. Itu. Nah, kemudian ya, jadi Yesus terangkat ke surga. Nah, siapa orang Kristen yang masuk ke surga? Saya sudah katakan tadi bahwa Yesus tidak membawa agama, tapi Yesus membawa pengajaran. Ya, Kristen itu artinya adalah orang pengikut Kristus. Nah, siapa orang Kristen yang sudah masuk surga? Kita coba lihat. Ya, 2 Korintus 12 ayat 2. Coba ya, coba 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Dikatakan di sini nih ya. Oke. Kita perhatikan, saya balik lagi kamera saya. Ya, oke ya. Perhatikan. Aku nih kata ya, aku kata Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah pengikut Kristus atau Kristen ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat yang ketiga dari surga. Ya, jelas ya, nih. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Nah, Firdaus juga surga. Dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jeder. Jadi ya, orang Kristen masuk surga nih. Paulus masuk surga. Nah, begitu Pak Ustadz. Coba buktikan kepada saya Muhammad masuk surga. Itu sekarang. Silakan. Seru juga ini Pak Pendeta, seru juga. Iya, tumben seru ini. Panas data, panas by data ini. Lanjut dulu. Biar penonton pintar Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Ustaz, silakan. Baik, pertama-tama Pak Pendeta, saya agak bingung dengan Anda. Katanya saya mengakui Nabi Muhammad itu berdosa. Tadi kalimat saya seperti itu nggak ada. Tapi yang saya tampilkan kepada Anda tadi itu adalah hadis kemaksuman para nabi, seluruh nabi. Gitu. Termasuk Nabi Muhammad. Maksum itu apa? Dijaga dari dosa gitu. Nggak ada narasi saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berdosa, nggak ada sama sekali. Ya, nih kalau kita melihat sekali lagi, ya, sekali lagi, ini dalilnya, ya. Pendapatnya mengatakan bahwa para nabi terjaga dari dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa kecil, adalah pendapat mayoritas ulama di sekelompok. Bahkan itu pendapat mayoritas ulama ahli kalam seperti yang dikatakan Abdul Hasan. Satu, Nabi Muhammad ya tidak berdosa besar, oke? Terus dosa-dosa kecil seperti kata Anda tadi, kata-kata abasa, ya kan kayak gitu. Abasa wa tawalla, lalu di situ dikatakan bahwa dia berdosa. Itu contoh dosanya. Tapi langsung Allah jaga ya kesalahan beliau itu waktu beliau sedang berbicara dengan petinggi Quraisy tersebut. Langsung dijaga dari dosa sehingga tidak terjadi. Kan kayak gitu. Langsung ditegur Allah. Kayak gitu Pak Pendeta. Ya, jadi berkaitan tentang masalah Nabi Muhammad itu dulu saya bantah karena fundamental. Jadi para nabi itu kami yakini tidak berdosa. Jelas? Berkaitan tentang masalah oranon yang paling banyak Anda bahas tadi ya. Tapi
membuktikan kepada saya siapa hari ini di surga. Anda bawa kitab Paulus ya kepada saya. Saya heran Pak Pendeta. Memangnya di surga sudah ada CCTV kah? Kok bisa-bisanya itu yang tidak tahu dengan surga, bukan pemilik surga, Paulus itu. Lalu dia mengatakan dia udah diangkat ke Firdaus. Paulus ini lihat dari mana CCTV? Apa ya, heran saya. Mungkin di surga itu ada CCTV gitu, sehingga si A si B sudah masuk surga gitu, kata Paulus gitu ya. Heran kan Pak Pendeta, narasi Anda bikin heran gitu. Yang tadi saya sepakat, narasi ini yang bikin heran, bukan bikin bingung, tapi bikin heran saya. Pak Pendeta. Aduh, macam mana pula? Kan kayak gitu. Nah, ini teman-teman semuanya, saya ada mencatat apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta ya. Katanya ya keselamatan itu pasti ya. Di surga Kristen yang sudah pasti ya. Jadi dalam hukum Taurat di situ sudah dikatakan juga bahwa ajaran pertama kali itu adalah bertobat. Tetapi keselamatan di perjanjian baru, kata Pak Pendeta, ya keselamatannya itu pada Yesus. Saya Pak Pendeta mau tanya, kitab para nabi mana gitu ya yang mengajarkan menebus dosa, keselamatan itu ya dengan darah manusia gitu. Para nabi kan Anda jelaskan kepada saya itu adalah apa? Hewan. Kata Anda di perjanjian lama. Terus kotoran sapi kan gitu ada juga, sama kulit lembu. Di situ korban penebus dosa. Ada kambing, domba lah pokoknya kayak gitu. Itu di zaman dulu penebus dosanya memakai hewan. Lalu nabi mana gitu? Atau kitab mana yang mengatakan dengan nubuatan menebus dosa itu dengan darah manusia, bahkan mati di tiang salib? Coba tolong carikan nubuatannya di mana itu keselamatan memakai darah manusia. Silahkan ya. Susah gitu ya, agak bingung saya jadinya. Saya klik dulu ya Pak Pendeta ya. Ya, baik, terima kasih ya. Ya, saya sampaikan kembali tadi Pak Ustadz, data yang ditunjukkan itu sudah jelas dosa kecil ada tadi di situ ya. Jadi rekamannya masih ada nih ya. Jadi data yang Pak Ustadz tadi buka itu, Nabi Muhammad itu ada dosa, katanya dosa besar yang maksum, tapi ada dosa kecil. Nah, dosa kecil ini masih dimiliki Nabi. Nah, itu jadi teman-temannya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pendosa. Nah, mau dosa kecil, dosa besar, para ulama tadi yang ngomong, bukan Allah. Ya. Itu para ulama. Kalau Allah mengatakan, saya ulang sekali lagi, ya gimana kita mau selamat mengikuti? Aduh, memang luar biasa ya. Aduh. Jadi gimana sih kita mau bisa selamat? Kita mengikuti ya kan yang berdosa. Saya nggak habis pikir nih ya. Nih ya, saya ulang sekali lagi. Ya, Allah yang ngomong nih, bukan para ulama yang ngomong. Kalau para ulama memang ya namanya juga manusia. Manusia mau larang apa, mau komentari Allah. Ya nggak bisa Pak Ustadz nih. Nih kita baca ya. Saya fokus di sini saya karena ini aduh luar biasa nih ya. Coba ulang sekali lagi. Ya dikatakan di sini, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Allah atau ilah selain Allah, dan mohon ampunlah bagi dosamu dan bagi orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Nih ya, tafsir yang pertama Al-Muyassar mencatat
ialah Al-Musyirin, ya Kementerian Agama Saudi Arabia. Ketahuilah wahai Nabi bahwa tidak ada Tuhan sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka mohonlah ampunan kepada Allah atas dosamu. Gimana sih? Tuh, ya, tafsir Madinah. Hai Rasulullah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu dan dosa mukminin dan mukminat. Sama. Ini. Tafsir lagi. Tafsir Al-Muqtasar, ya, markas tafsir Riyadh di bawah pengasuhan Syekh Dr. Saleh. Ya, ini apa dikatakan nih? Maka yakinlah wahai Rasul bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka mohonkan ampunan kepada Allah untuk dosa-dosamu. Gimana sih, Bos? Ini kalau saya baca semua berdosa ini, ya, berdosa. Nih juga sama nih, ya, Zubdatut Tafsir min Fadil Qadir. Apa dicatat? Dikatakan di sini, dan mohonlah ampunan bagi dosamu, yakni mohonlah ampun kepadanya atas apa yang telah kamu lakukan. Berdosa. Berdosa, ya toh. Nah, ini ya, jadi nggak bisa dibantah lagi. Baginda Rasul itu pendosa. Nah, pertanyaan Pak Ustadz tadi, dikatakan tadi, kalau saya tidak lupa, ya, nubuatan mana penebusan dengan darah. Ini sudah penebusan ya, tapi tidak apa-apa lah, agak lari sedikit dari tema ya. Ini sudah agak lari memang ya. Nah, penebusan itu dinubuatkan di dalam kitab apa namanya? Nih sebentar ya Pak Ustadz, karena mendadak tadi, kitab Yesaya kalau saya tidak salah, Yesaya 53. Coba ya, semoga tidak salah karena ini mendadak pertanyaannya ya teman-teman ya. Jadi harus dijawab juga ya kan. Kalau saya tidak salah ya. Kalau salah mohon maaf Pak Ustadz, nanti saya carikan ya. Yesaya ya 53 kalau saya tidak salah. Coba saya buka. Dikatakan begini, kita mulai dulu ya. Oke, nih coba. Ya, kita baca mulai dari sini saja. Oke. Dikatakan mulai ayat yang kedua. Sebagai taruk, ya, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semarak pun tidak, sehingga kita memandang dia. Ia dihina, ya kan, dan kesengsaraan, dan biasa menderita kesakitan. Ya, kemudian waktunya mau habis ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, nih. Kemudian ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur ini bagian dari darah penebusan Yesus. Itu dulu Pak Ustadz, nanti saya carikan ayat yang lain. Silakan. Pertanyaannya yang agak berat Pak Ustadz, yang supaya bisa saya jawab. Waduh, Pak Pendeta minta yang berat, yang ringan aja belum terjawab. Macam mana pula Pak Pendeta ini? Iya teman-teman, aduh ya. Jadi kayak gini Pak Pendeta. Dari tadi saya tampilkan ya tentang Nabi Muhammad, kata Anda pendosa, kan kayak gitu. Yang jelas kan, pertama, kalau Anda menganggap pendosa bukan dosa besar, kan kayak gitu. Yang saya sampaikan di hadis tadi, di kitab tadi ya, di kitab Majmu' Al-Fatawa tadi. Lalu, apakah Nabi mempunyai dosa-dosa kecil? Coba Anda sebutkan di mana dosanya. Rupanya Pak Pendeta teman-teman, ketika saya menjelaskan itu dia nggak paham gitu. Saya bilang tadi ya, para nabi itu adalah maksum. Apa itu maksum? Dijaga Tuhan, dijaga Allah dari berbuat dosa. Lalu Anda mencontohkan ke surah Abasa, dosa kata Anda. Kan kayak gitu. Contoh, ya contohkan dosa Nabi Muhammad itu seperti apa gitu. Kalau yang Abasa, kan yang Abasa itu
tidak terjadi karena langsung ditegur. Artinya Nabi Muhammad kalau tidak menerima tamu, ya, tidak menerima tamu yang ingin belajar itu berdosa gitu, dosa kecil, tapi Allah tegur dia ya, sehingga tidak jadi berdosa. Kayak gitu, langsung memakai Al-Quran, langsung dijaga Nabi Muhammad dari dosa. Itu konteksnya apa pendeta? Tentang masalah Quran surah Abasa. Coba kalau Nabi Muhammad itu berdosa, coba sebutkan satu aja dosa dari Nabi Muhammad. Ayo, ya, coba disebutkan itu. Terus ya tentang masalah Bible nih. Saya tadi Pak Pendeta, tentang masalah Bible itu bukan masalah lari ke tema. Ya, sebenarnya yang saya pertanyakan itu alat dari keselamatan. Prakteknya kayak gimana gitu. Prakteknya seperti apa? Kalau kita kan di dalam Islam ingin selamat itu ya takwa. Prakteknya kayak gimana? Kita sholat, terus puasa dengan ibadah kan kayak gitu, hingga rahmat Allah datang. Nah, ini yang sudah selamat katanya. Prakteknya seperti apa? Apakah menumbalkan manusia? Kayak gitu? Itu yang saya cari. Ya, atau seperti apa prakteknya itu? Jingkrak-jingkrak, bisa jadi kan? Tapi yang saya khususkan dulu karena fundamental adalah penyalipan. Ya, kalau begitu sudah dinubuatkan, ya di mana dong dinubuatkan keselamatan memakai darah manusia? Anda juga tadi ya bahas masalah keselamatan di awal dengan tobat. Di zaman dulu dengan caranya seperti apa? Menyembelih lembu, korban bakaran, supaya selamat. Sekarang supaya selamat, mana datanya bahwa korban itu nggak ada lagi korban bakaran, tapi korban manusia, korban darah manusia. Itu di mana gitu loh. Itu yang saya tanyakan, bukan lari dari tema itu. Kalau keselamatan Anda dengan Yesus kan, Nabi mana menubuatkan, mengajarkan keselamatan memakai darah manusia? Aduh Pak Pendeta. Rasanya capek saya menjelaskan maksum secara ringkas teman-teman ya. Beliau kurang paham juga kan kayak gitu. Udah berapa kali Nabi Muhammad itu maksum. Rupanya gak ngerti. Terus juga masalah CCTV di surga itu nggak ditanggapi juga oleh Anda. Itu Paulus dapat dari mana gitu? Apakah di surga udah ada CCTV sehingga Paulus bisa menyebutkan kayak gitu? Ayo, heran betul. Oh iya, satu pembuktian ya, Nabi Muhammad katanya apakah masuk surga? Habis ini saya jawab ya. Saya lupa. Oke. Belum Pak Pendeta tuh. Oh, mic-nya ya, sorry Pak Ustadz. Iya, jadi bukan soal CCTV Pak Ustadz. Tadi kan diangkat ke surga itu atau naik ke surga itu Rasul Paulus, sudah ada ayatnya tadi. Jadi bukan soal CCTV, kita sedang pakai dalil ya. Kemudian juga nih Lazarus juga sama ya, Lazarus ya, nih coba ya, Lazarus juga ya, nih naik ke Firdaus ya, Lazarus juga ada ayatnya. Cuma nanti menjawab yang lain kalau tidak sempat selesai ya.
bagian berikut. Nah, ya, kemudian dikatakan di dalam Lukas ya, ya Lukas 16:22 ya, ini dulu. Kalau tadi Paulus sudah, Pak Ustadz CCTV katanya, ya enggak apa-apa lah. Ya. Kemudian matilah orang miskin itu. Orang miskin itu siapa? Ini Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Ya Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka mau datang dari situ kepada kami dapat menyeberang." Jadi Lazarus juga diangkat ke surga, ke pangkuan Abraham, itu surga ya. Nah, Paulus juga tadi sudah ada ayatnya. Jadi bukan soal CCTV Pak Ustadz. Ya, zaman itu masih CCTV belum ada, tapi ada dalil kitab suci. Begitu ya. Nah, itu yang mau saya paparkan, bahwa pengikut Yesus atau murid-murid Yesus, para Kristianos itu dijamin surga. Contohnya Lazarus, terhina di dunia, tapi dia masuk surga Pak Ustadz. Ya, jadi gimana? Kalau pengikut Muhammad, gimana masuk surganya? Mana CCTV-nya? Coba tunjukkan kepada saya. Tadi Pak Ustadz mengatakan CCTV. Saya juga tantang, di mana nanti kalau Pak Ustadz membuka data, CCTV di surganya Islam mana? Coba nanti tunjukkan pada saya Pak Ustadz ya. Ada CCTV enggak yang nyorot bahwa baginda itu di surga? Silakan Pak Ustadz nanti buktikan kepada saya. Itu tadi ya. Kemudian soal penebusan tadi, ya saya sudah cari-cari tadi sebentar ya ayatnya. Oke, ya saya tadi sudah mengatakan bahwa di dalam, coba Imamat 17 ya, Imamat 17 ayat 11. Coba kita lihat Imamat 17 ayat 11. Ya, semoga ini bisa menjawab. Kalaupun tidak bisa menjawab tadi Yesaya 53 itu ya. Nih, Imamat 17, sebentar bos tadi ya, ayat yang ke-11. Coba saya buka dulu. Imamat 17 ayat 11. Ya, dikatakan begini. Ya, dikatakan begini Pak Ustadz. "Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dan ini adalah nubuatan dari Tuhan Yesus." Dikatakan dalam Ibrani 9:22. "Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan." Nah, jadi pengampunan hanya bisa dilihat atau bisa dialami melalui darah Yesus Kristus. Begitu Pak Ustadz ya. Masih ada ya, sedikit lagi. Jadi coba Pak Ustadz buktikan kepada saya, baginda Rasulullah sudah di surga dan umat Islam di surga, ada CCTV-nya mana? Silakan. Silakan Pak Ustadz, silakan. Kita guyon Pak Ustadz ya, biar nggak usah tegang-tegang Pak Ustadz. Saya balik kamera saya dulu. Nggak muncul nih? Belum. Coba. Udah muncul Pak Ustadz? Coba. Oh, udah, oke. Silakan. Teman-teman, kita jawab dulu ya. Apakah di surganya Islam ada CCTV? Ya, seperti surga Kristen punya CCTV.
Itu kan pengakuan Abraham toh ya. Pengakuan Abraham. Ya. Gini. Coba kita lihat hadis ini ya teman-teman semuanya. Ya, ini sekalian saya menjawab juga ya hadis ini bahwa Nabi Muhammad itu selamat. Ya, nih. Aku mendatangi pintu surga. Ya. Dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun berkata, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Penjaga surga berkata, "Aku telah diperintah membukanya untukmu, dan aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu." Jadi tadi yang naik katanya ke surga tadi itu nyangkut di langit mana itu? Karena saat ini Nabi Muhammad belum buka kunci surga, ya pintu surga belum gitu. Beliau yang pegang kuncinya, masih ditutup surganya. Nunggu Nabi Muhammad dulu masuk ya, baru yang lain bisa masuk. Jadi yang katanya yang ke surga tadi itu nyangkut di mana gitu loh. Kan kayak gitu. Paulus ke surga, turun naik surga, Filipus ke surga. Itu nyangkut di mana mereka kalau kayak gitu ya Pak Pendeta? Karena yang pertama kali buka pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW yang masuk pertama kali. Itu dalilnya saya kasih. Hadis riwayat Muslim itu. Ayo. Jelaskan? Aduh. Terus nih Pak Pendeta, tentang masalah menebus dosa, keselamatan itu memakai darah manusia. Pak Pendeta nggak mau jujur. Imamat 17 itu adalah darah hewan. Nih ya, yang saya minta itu di mana dikatakan keselamatan pakai darah manusia. Kita baca aja perikopnya ya Pak Pendeta nih ya. Tempat menyembelih dan persembelihan korban. Imamat 17 kan? Ayat 11 kan? Tuh. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu. Ini Pak Pendeta ya, larangan makan darah. Aduh Pak Pendeta, bukan keselamatan lewat darah, bukan lewat darah. Keselamatan lewat darah ya, lewat darah, lewat manusia. Bukan larangan makan darah yang saya minta, bukan gitu. Di sini Pak Pendeta ya, nih kalau kita baca ke bawah ini, dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, harus mencuci pakaiannya. Jadi ini adalah kagak boleh makan darah hewan. Aduh. Yang saya cari Pak Pendeta, ajaran Nabi mana? Ya, ajaran Nabi mana di Perjanjian Lama? Di Perjanjian Lama mengatakan atau menubuatkan keselamatan itu melalui darah manusia. Melalui manusia. Itu dari mana gitu? Padahal saya mau maju teman-teman, mau maju gitu untuk menanya Pak Pendeta, cuma stuck di sini. Kayak gimana? Coba cariin. Kalau dulu saya percaya seperti yang Anda jelaskan, korban bakaran domba, kulit sapi, lembu. Tahu saya para nabi melakukan itu. Sekarang saya mau cari sesuai perkataan Anda dan sesuai iman Kristen, telah dinubuatkan katanya. Ya, dinubuatkan untuk menebus dosa atau selamat dengan memakai nyawa manusia dan darah manusia. Itu di mana? Bukan larangan makan darah yang saya minta, bukan. Perikopnya aja larangan makan darah Pak Pendeta. Aduh. Gitu.
sudah membagikan Yesaya, ya kan? Yesaya 53 tadi saya sudah sampaikan, ya. Dikatakan di situ, sebentar ya. Di Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Ini Pak Ustadz, ya. Cuma Pak Ustadz tidak mau percaya, ya sudah. Mau diapakan, mau dipaksa kan tidak bisa juga, ya kan? Biarkan saja penonton yang menilai kan, gitu. Ini saya coba ya. Saya sudah tunjukkan kepada Pak Ustadz. Ya, saya nggak usah baca original, ini nanti kelamaan ya. Ini Pak Ustadz, saya kan sudah kasih tunjuk. Nah, kalau Pak Ustadz dia nggak terima ya namanya juga Ustadz masih Islam gitu kan. Ini coba nih. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesaya 5 ya. Oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur ini adalah bagian dari darah. Nah, kemudian nih dikatakan di ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ini loh buatan pengorbanan Yesus, darahnya tercurah. Gimana sih, ya kan? Kalau bosan nggak terima, tidak masalah juga, ya kan? Nah, saya tanya tadi, hadisnya di mana Muhammad masuk surga? Atau ayat Quran? Tadi itu artikel yang Pak Ustadz tunjukkan. Coba nomor berapa hadisnya? Atau ayat berapa Qurannya? Saya pengen tahu, ya. Kalau saya tadi buka bukan buka artikel, saya buka ayat Alkitab. Sekarang coba buka Alkitab atau Quran kepada saya. Kita kan dalil kuat kita kan Quran dengan Alkitab. Kalau hadis coba tunjukkan nomornya, nomor berapa. Tadi kan itu artikel itu. Ada artikel jateng tadi. Coba gimana? Hadisnya hadis berapa? Ya, tapi saya minta juga nomornya berapa. Dan juga di Quran di mana Nabi Muhammad masuk surga. Coba. Karena kita sedang mengadu kitab suci nih. Bahkan tadi saya sudah menunjukkan baginda itu orang berdosa. Ya, dosanya apa? Nih, contoh nih ya, At-Tahrim. Nomor 1, ya. Apa dikatakan? Nih dosanya baginda ini, ya. Gimana mau masuk surga nih? Nih, baginda punya dosa, ya. Tadi Abbasa sudah, ya. Ya, kemudian At-Tahrim nih, ya. Tahrim nomor 1. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nih, diharamkan yang dihalalkan Allah. Di dalam Al-Ahzab dikatakan bahwa Allah menghalalkan ya, Al-Ahzab 50 sampai 51, dihalalkan budak-budak bagi baginda. Tapi kenapa ketika ketahuan, ya, nih Ibnu Katsir, coba kita lihat ya, tafsir Ibnu Katsir. Apa dicatat di situ? Sebentar ya. Bentar, tunggu. Saya tunjukkan tafsir Ibnu Katsir. Di mana di Katsir ini? Aduh. Kelewat. Dikatakan di tafsir Ibnu Katsir itu bahwa baginda ya. Ini mana ya? Coba sebentar. Ini. Ya, Ibnu Katsir. Kita baca. Masih ada waktu sedikit. Ya, dikatakan begini, maka Allah menurunkan firman, hai Nabi, mengapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istrimu hingga akhir hayat. Nih, ya, diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Lalu Aisyah dan Hafsah terus-menerus menghalangi hingga beliau mengharamkan budak itu atas diri beliau. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, hai Nabi, mengapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu sampai akhir hayat? Karena apa? Pendapat yang benar ini terkait pengharaman Nabi ya. Ya, diharamkannya Hafsah itu tidur padahal dia sudah gauli. Nih dosanya nih. Allah tegur. Dosa yang kedua nih, terbukti nih ya. Bahwa baginda itu nggak masuk surga. Silakan.
Ya, silakan Pak Ustaz. Sabar. Baik, ya teman-teman semuanya. Ya, berulang-ulang pun saya jelaskan arti maksum, rupanya nggak ngerti ya Pak Pendeta, teman-temannya. Lalu bawa at-tahrim pula tadi dia. Ingin mengubah hukum Allah itu perbuatan dosa, makanya langsung ditegur Allah agar tidak terjadi dosa. Artinya Nabi Muhammad tidak berdosa di situ Pak Pendeta. Itu namanya maksum ya. Yang namanya maksum kayak gitu Pak Pendeta. Dosa itu kagak jadi terjadi gitu. Oke, itu yang namanya maksum gitu loh. Berapa kali saya udah jelaskan, tidak tercebur ke dalam dosa. Lalu dibawa pula at-tahrim. Hai Nabi, kenapa kamu ingin menyenangkan istri-istrimu bla 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 bla. Di at-tahrim ayat 1 itu kan banyak saya tahu ceritanya ya, tentang masalah itu tahu. Tapi ini tentang masalah apa yang kita bahas ini? Tentang masalah keselamatan. Jangan lari dari tema. Jangan lari dari tema. Oke? Itu dulu yang kita perlu bahas. Dari yang kita bahas ini gak usah kesana kemari Pak Pendeta. Tadi saya melihat Anda membawakan Yesaya juga ya, Yesaya 53. Gak apa-apa, saya akan bahas Yesaya 53. Coba, kata Anda saya itu ya tidak mau terima karena masih Islam. Coba Anda buka dulu Yesaya 53 nomor 10 Pak Pendeta. Ya, kalau Yesaya ini adalah Anda katakan untuk nubuatan menyelamatkan pakai darah manusia. Mari kita buka. Nih, di 10-nya ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Kan gitu. Nih, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Saya mau tanya Pak Pendeta, ini kan ada kata keturunan ya, keturunan. Kita cek dulu nih ya, saya mau bahas dulu kosakata keturunan nih. Nanti Anda ngeles bahasa asli pula, di kitab asli pula kata Anda. Nih sebentar ya. Nih ya, kita lihat ayat yang tadi ya kawan-kawan. Nih keturunannya, keturunan, kita klik dulu bahasa aslinya apa. Mana ini? Zera. Ya Zera. Keturunannya benih, sperma gitu ya. Sperma. Nah, baik. Berarti ya teman-teman, kalau itu untuk Yesus, kata Anda ya, keselamatan dengan memakai nyawa manusia, darah manusia, mana keturunan Yesus? Di Yesaya 53 itu, jika Anda paksakan, umurnya akan panjang dikatakan di situ. Tolong tunjukkan istri Yesus. Sama saya, sama anak-anaknya, karena anak-anaknya akan berumur panjang. Jelas tadi sudah dengan bahasa teks asli ya, teks asli zerah artinya sperma. Sperma atau benih gitu, keturunan. Nanti
alasan pula seperti kemarin-kemarin. Ini masalah ini keturunan, kata Kristen yang lainnya selain Pak Pendeta jawabannya, masalah keturunan ini kami ini disebut bukan keturunan biologis, tapi yang namanya mengikuti Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Ada bahasanya keturunannya, benihnya mana? Apabila ya dia jadi penebus salah, maka dia akan melihat keturunannya dan umurnya akan panjang. Sekarang carikan ya istri Yesus mana, anak-anak Yesus mana, silakan. Sudah Pak Ustadz? Ya. Lucu memang, Bah. Lucu nih kawanku satu ini. Kalonnya. Baik. Ya. Baik, silakan waktunya Pak Ustadz. Ya. Jadi Pak Ustadz, tadi kan saya mengutip Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Saya tadi tidak mengutip ayat 10. Kenapa Pak Ustadz jadi bawa ayat 10? Ya, saya tadi mengutip ayat 5 dan 6. Nih. Ya, coba ayat 5 nih ya. Kenapa Pak Ustadz jadi lari ke ayat 10? Gimana nih Pak Ustadz ini? Jangan lari-lari Ustadz. Saya tadi ngutip ayat 5 dan 6. Ya, coba nih. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nih, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia tertikam kan darahnya tercurah Pak Ustadz. Ditombak Romawi kalian bilang. Nih, saya tidak baca ayat 10. Jadi jangan lari ke dalil yang saya tidak baca. Ya, saya baca tadi nubuatan itu Yesaya 53 nomor 5 dan nomor 6. Makanya ini nomor 5 ini kalau kita klik di sini, ya kan, dikatakan di dalam 1 Petrus 2 24 sampai 25 dikatakan begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini loh Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz lari kok jadi ke Yesaya 53 nomor 10. Saya baca nomor 5 dan nomor 6. Nubuatan tentang penyaliban Yesus ada di sini. Ya, dan itu digenapi ketika Yesus disalib. Dan juga digenapi dalam 1 Petrus 2 24. Ia sendiri memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ini nubuatan. Jadi jangan mentang-mentang Yesaya lalu mulai ayat pertama sampai selesai itu nubuatan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Tidak. Nomor 10 tidak masuk di situ. Ya Pak Ustadz. Ya. Nah, jadi begitu cara baca Alkitab, ya. Maka jangan membawa dalil yang saya tidak bawa. Saya bawa tadi Yesaya 53 nomor 5 sampai nomor 6. Ya. Begitu. Lalu kemudian belum dijawab. Ya kan? Hadis nomor berapa tadi katanya Muhammad masuk surga, ketok pintu surga. Emangnya kayak pintu rumah ini, ketok-ketok, halo, buka dulu surganya. Emang begitu? Ya. Coba kasih tahu dulu nomor berapa hadisnya. Dan saya minta di Quran terutama. Di mana di Quran baginda masuk surga? Saya tadi tunjukkan bahwa baginda itu berdosa. Nih, ya. Kembali ke sini. Ya, di dalam At-Tahrim. Ini coba kita baca nih tafsir daripada Ibnu Katsir ya. Nih, Ibnu Katsir mencatat nih ya. Tafsir Ibnu Katsir. Ya, nih ringkas. Para ulama berbeda pendapat tentang asbabun nuzul, tentang permulaan surah ini. Dikatakan bahwa diturunkan tentang peristiwa Maria. Lalu Rasulullah SAW mengharamkannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Hai Nabi,
Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istrimu hingga akhir hayat. Tuh. Ini kemudian nih diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Ya tadi memang Pak Ustadz tidak mau nyampe ke sini, tapi ini dosa baginda menggauli namanya Maria Al-Qib. Kenapa dah? Kenapa dia? Kenapa dia hilang? Kayaknya ke bandnya. Aduh. Kena apa? Kena tulah kayaknya. Aduh. Baru juga mau bahas. Masih banyak yang perlu dibahas.